Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ruf wal khatim lima sabaq. ناشر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Hadratul Mukarramin yang saya muliakan, para kiai, para ajengan, para asatid, khususnya Rais Suriah MWCNU Setu Kiai Ismail Rasyid dan Wakil Rais Suriah Kiai Ahmad Syekhu, dan juga jajaran mustasyar yang saya muliakan dan yang saya cadang-cadang berkahnya, dan juga Ketua Tanfidiyah MWCNU Kiai Subhan Tanjung dan jajarannya, dan para hadirin Nahdiyin wa Nahdiyat yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita alhamdulillah bisa istiqomah ngaji pasaan kitab Riyadul Badiah, dan alhamdulillah pada kesempatan ini sedikit lagi kita akan khataman, insyaallah akan khataman besok malam Selasa. Diharapkan yang punya waktu bagi MWCNU, pengurus MWC atau ranting-ranting yang ada di situ, yang punya kesempatan waktu, yang punya peluangan, monggo besok malam Selasa kita ramaikan, dan insya Allah sebelum kita khataman akan kita adakan dzikrul qafilin. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwa pada masa-masa ini yang namanya ngaji itu sangat berat, apalagi menghatamkan satu kitab. Kalau ngaji atau mendengarkan ceramah-ceramah itu sangat mudah, ya. Tapi ketika menghatamkan satu kitab itu memang berat, butuh keistiqomahan dan keinginan yang kuat. Dan insya Allah kita membacakan kitab Riyadul Badiah dengan khatam nanti, ya, kita menghatamkan satu kitab ini insya Allah punya keberkahan tersendiri, punya syarat keilmuan, ya, itu penting. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan ke baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita kudratul hasanah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat utma nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Amin. Baiklah para jamaah nalihin wa nahdiyat yang dirahmati Allah, kita mulai pengajian malam ini. Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada para guru-guru, para masyayikh. Mudah-mudahan apa yang kita hadiahkan berkeberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridhoillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ali karamati aulidi ta'ala wa liman sayyi'atina bil hasan wa ghufran dzunubina wa dhunubi walidina wa li asli auladina wa istijabati atiyatina wa ila hadratina bi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajul amya wal awliya wal mujahid salih wa jamil malikat muqarrab al khusus wa sultan awliya syekh qadi al-jilani al-baghdadi wa sayyid al-qasim al-junayd al-baghdadi wa sayyid al-hamid Muhammad al-fawzi wa syekh Abdullah bin al-Haddad. ثم حاضر الجميع مشايخنا خصوصا شيخنا رمضان مجلس الاسلام يا ولد الجزيرة حمد الجزيرة من الجزيرة من الجزيرة مخشية الشيخ الشيخ خضر الشيخ الجزيرة عبد الملك خضري محمد خضري بحسن وصوله وفرعه ومن انتسب إليهم ومشايخهم وأهل بيتهم ثم إلى حضر الجميع مع جميع الأفضل العلماء خصوصا حضرة الشيخ محمد خالد بن ثم إلى حضرة الشيخ هاشم عشر جماعة ثم حضرة الشيخ رضوان عبد الله ثم حضرة الشيخ وحسب الله ثم حضرة الشيخ This is answer sebelah hadrat saya IKSS Al-Su'alifin
Bismillah hadrati sayyidi Abbas Abdul Jamil wa Rasulih wa kulihim wa man tasyaba ilaihim wa nashim ahli baitihim. Bismillah hadrati muallif hadzal kitab Riyadul Badi'ah al-alim al-alama Syekh An-Nawawi al-Bandani bi barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa hulumihim bid-darain amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Khatimatul utawi iku khatimah pungkasan atau akhiran yang bagi seyogianya seharusnya likul syahsin kedua saben-saben wong saben seseorang apa ayat sidayan toh nejo punya tujuan siapa kulus syakhs bijami a'malihi kelawan semua amalan-amalannya kulus syakhs wajhallah ing wajh Allah ing tertuju Allah ta'ala hale mahal ursapa Allah faqat hale beloko. Jadi sebaiknya setiap orang ya yang setiap kita semuanya dari amalan-amalan kita lakukan ya, dari amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sudah seharusnya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan yang lain ya. Lillahi ta'ala. Hatta yakuna hingga ana sapa kulo sakas minal mukhlisina golongane iku minal mukhlisina golongane pira-pira wong kang ikhlas sehingga kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Kita beribadah tujuannya karena Allah, menghadap Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang mukhlis ya. Orang-orang yang ikhlas. Wa ilalan laman ora wajhallah fa huwa mengkautoi perlu sakhas itu min ahli riya itu wong kang ahli riya. Kalau kita tidak karena tujuannya karena Allah maka itu menjadi orang yang ahli riya ya. Kita sholat berjamaah ke masjid ya, kita biar dilihat orang lain, biar kita menjadi orang soleh, itu tidak boleh. Begitupun sebaliknya, ketakut saya kalau ke masjid dibilang orang soleh juga itu tidak boleh. Ya. Ya. Jadi kita betul-betul ditata hati kita. Ya. Kita mau ke masjid, mau sholat di rumah, mau di mana, kita betul-betul hati kita ditata betul-betul. Ya. Jangan kita sudah merasa sudah pakai peci, sudah pakai baju koko dan lain sebagainya, kita sudah merasa orang soleh. Jadi kita ke masjid tujuannya adalah karena Allah. Jangan kita biar dilihat orang soleh. Sebaliknya kita jangan juga takut kalau ke masjid karena nanti dilihat orang. Jadi betul-betul kita ditata ya. Kita ke masjid biar dilihat orang itu nggak boleh. Takut dilihat kan? Kita takut dilihat orang udah ria. Ria. Iya ria ya. Takut tuh masih ria. Iya, kita sholat di rumah nggak ke masjid nanti dibilang orang sholat itu juga ria. Menghindari. Iya menghindari. Kemudian kita ke masjid biar dilihat orang soleh juga itu ria. Nah, jadi ya saking ya. Saking bismillah. Bismillah kita ke masjid berjamaah karena Allah. Kalau mau pasti dia mulai di masjid ketika malam-malam Iya. kita takut dilihat orang juga ria ya. Ya hati
itu mau dilihat orang nggak apa-apa, bagus. Yang penting hati kita dari kita, ya. Justru kita bagus melihatkan orang kita itu berbuat baik. Ya. Yang penting hati kita itu betul-betul ditata. Jangan hati kita itu pengen dilihat orang. Ya, ya gitu. Kalau kita ya seperti itulah ya. Kita ke masjid dipuji, kita makin dipuji gimana? Maksudnya? Ya kalau itu dari rumah mau ke masjid mau duit. Ya, kalau lewat ke depan banyak orang masih pada nongkrong pada ngopi. Iya. Kita takut tahu dilihat itu tapi enggak apa yang penting hati kita. Iya, hati kita. Ini Yang penting hati kita yang ke masjid udah. Masjid gitu aja. Iya. Kalau mereka bukan berarti kalau misalnya orang yang lihat itu wah biar dilihat itu Orang itu mah orang. Ya. Bebas. Itu orang lain mah bebas. Ya. Yang penting kita ini betul-betul di hati kita terus benar dijaga. Ya. Kita mau jalan aja harus dijaga. Mau ke masjid itu tujuannya betul-betul wajh Allah karena Allah. Alladzi yawong akeh nyatane yawong akeh yang aku kang dolanan bihim kelawan alladzi siapa syaitanu syaiton ya. Al-Ria itu adalah orang yang bermain dengan syaitan ya. Ya, bermain dengan syaitan. Orang-orang ria itu orang yang bermain bermain dengan syaitan. Wala yajiduna ora nemu sapa alladzina li a'malihim maring pira-pira amal alladzina sawaban ing ganjaran yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat ya. Orang yang ria ya ingin dilihat orang lain ibadah-ibadah kita itu tidak menemukan amalannya tidak menemukan ganjaran pahala di yaumil qiyamah. Sawaban ing ganjaran. Dari apa yang kita lakukan sehari-hari, ya. Aktivitas kita, ya. Baik itu aktivitas kita mau beribadah kepada Allah murni, mahdoh, ya. Mahdoh itu ya seperti kita mau sholat, puasa, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa melibatkan orang. Ya, itu namanya ibadah mahdoh. Puasa kan kita tidak melibatkan orang. Sholat tidak melibatkan orang. Tapi ketika begitupun ketika kita beribadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu adalah kita bersosial, ya. Beribadah yang melibatkan orang lain. Kita senyum kepada orang kan melibatkan orang lain. Ya. Kita bersedekah melibatkan orang lain. Ya. Kita berdagang melibatkan orang lain. Berdagang pun kita ibadah. Bekerja kita ibadah. Semua kalau ditata betul, ya, niat kita semua bernilai ibadah. Maka dikatakan innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung niatnya. Amalan apa saja? Ya, ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, ya, itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Jadi apa yang setiap orang itu sesuai apa yang diniatkan. Ya. Kita ngaji niatnya mau nyari ilmu. Kita ngaji niatnya mau bersilaturahmi. Kita ngaji niatnya memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat ketika akan hijrah ke Madinah, ya. Ketika akan hijrah ke Madinah. Ketika akan hijrah Madinah,
ada sebagian sahabat namanya siapa itu? Itu niatnya itu pengen menikahi gadis yang di Madinah. Sehingga keluar hadis ini. Ya. Ya. Jadi hanya niatnya hadis ini. Jadi kalau niatnya sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya karena gadis yang mau dinikahi, ya. Wa yuksina, dan sebaiknya setiap orang wa yuksina gawe bagus sapa kulo sahes ya, untuk berbuat baik. Al muamalata ing muamalah bersosialisasi ya. Bermuamalah, bermuasyarah dengan orang ya. Ma'ajamil khalqi, sertane semua makhluk, fi jami umurid dunya, ing dalam sekabiane pira-pira perkara dunia, wadini dan agama ya. Liyakuna durapun ana sapa kulo sahas itu salimal akibati, wong kang selamat pungkasane ya. Akibatnya menjadi orang yang selamat. Nyata idalaki yang dalam nari kita bertemu sapa kulo sahas Allah ing Allah taala hale mahalur sapa Allah. Jadi sebaiknya kita juga seharusnya ya, bukan seharusnya kita setiap hamba untuk senantiasa berbuat baik di dalam bermuamalah ya. Kita bertemu orang ya, kita membantu orang, dan lain sebagainya ya, berbuat baik semua makhluk dalam urusan dunia maupun urusan agama ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ta'awanu, bertolong menolonglah atas kebaikan dan ketakwaan ya. Alal birri wat taqwa, kebaikan ya, kebaikan itu kita bermuasyarah ya. Wat taqwa dalam urusan agama ya, dalam ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan kau tolong menolong alal ismi, atas perbuatan dosa, wal udwana, dan permusuhan ya. Ini banyak nih ya, apalagi di sosmed ini ya, itu kita seakan diajak untuk benci seseorang ya. Apa namanya, provokasi ya, netizen ya. Ini udah zamannya zaman milenial, zaman sosmed. Kita diajak, kalau kita tidak bisa memilah-milah, maka kita terjebak pada untuk membenci orang ya, membenci pemerintah dan lain sebagainya ya. Walaupun niatnya itu katanya perjuangan ya. Perjuangan itu tidak dengan cara membenci ya. Perjuangan tidak dengan cara membenci. Baik, lanjutkan. Kopinya seruput tuh, tega. Kopi pahit. Siap. Gak keburu. Sehari lagi, sehari lagi. Mau nanya nggak? Belum nanya, Pak. Belum masuk. Belum masuk. Di grup. Udah di-set belum? Kok nggak ada? Itu ditanya Pak Ustadz, itu udah masuk grup belum? Nggak ada itu. Udah di-set belum? Udah kok. Nggak ada itu. Nah ini udah pada masuk semua. Nggak ada. Nah, belum. Nah ini Undang Anda, saya undang. Iya. Nah, Minyak. Apa tuh? nah ini udah pada masuk. Masuk. Ayo.
Sinyal, sinyalnya. Ya. Udah masuk. Gimana aja? Udah sana. Wa ayyaduma Garis aja sih. wa ayyaduma Ini pasti nggak ada di grup. lan yen to nglanggengaken sapa kulo sahes. Nah, ini berarti alal wudu'i ing atase wudu. Mas tatoa ing dalam Bisa dulu. selagine kuwasa sapa kulo sahes. Puasa. Mas tatoa ing dalam selagine kuwasa atau mampu kalau sapa kulo sahes. Jadi dan juga sebaiknya kita itu mendawamkan itu punya wudhu terus, ya terus menerus punya wudhu. Jaga hadas. Jaga hadas. Jaga wudhu, bukan jaga hadas mah hadas terus. Salahin ya, lompat. Bisa taruh apa kan ya? Kitabnya ada ini sih, ada patah-patah. Ada yang ngangkatin. Oh, itu ada. Kitabnya gondrong katanya. Ini gondrongnya. Belum cukur barang silatnya rusak. Biasa pakai cepak. No, cepak no. Tuh. Saya malah nggak ngerti kalau begini mah. Sepertinya begitu. Eci. Lebih pelan pakai kantor. Berat. Terus Makanya langsung mental dua-duanya kan. Bahwasanya yang melanggengkan wudhu bersuci itu akan menjembatkan rezeki. Ya, bedanya itu. Dum alat taharati yusiu alaika rizqa. Ya. Langgengkan wudhu itu akan mendatangkan rezeki. Kalau kemarin kan kebalikannya ya, hadas itu tajlibul apa? Fakr. tuh, halus tuh. Kalau melanggengkan wudhu, Ini belum mandi udah makan. Jaga atas berarti ya. Jaga atas ya. Atas mulu. Udah bikin mie rebus. Makan Indomie. Aduh, silakan itu. Jam segini anaknya main Indomie pakai nasi. Iya. Semalam udah Iya. pakai lontong. wa yusira lan yen ngakeaken sapa kulo sahas min dzikrillah saking dzikir ing Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga memperbanyak dzikir untuk ingat kepada Ya, Allah saya kak, Subhanahu wa taala. zikir. Kiri. Wa dzikru aqrabut turuqi ila Allah taala wa huwa ilmun ala wujudin Dulu katanya satu turun. wilayati lakinat dzikra la tadruna syaitan illa idza kana ba'da tadhhirul qalbi. Materi. Tengok. Itu kalengnya bersih tengok. Kaleng itu. Dua-duanya ya. Bahwasanya dzikir itu adalah salah satu jalan ya untuk salah satu jalan untuk takarrub kepada Allah ya. Dan untuk ilmun ala wujudin ya. Ala wujudi wilayatihi. Ilmun ala wujudi wilayatihi. Dzikir itu sebagai sarana untuk mengetahui wujud wilayah atau kekuasaannya Allah. Nah. Zikir. Dan tetapi dzikir itu la yatruda syaitan, tidak ditolak syaitan kecuali ketika bersuci ketika suci hatinya setelah suci hatinya ya, itu syaitan akan menolak ya ketika kita setelah suci hatinya ya, jadi dengan dzikir itu jalan untuk takarrub, salah satu jalan takarrub kepada Allah. Wa amma qabla tadhiri fala li faqdi syar'i, memang tidak disyaratkan dalam sebelum berzikir ya. Itu nanya tadi waannya duma. Ya duma ala wudu ya. Senantiasa wudu. Jaga wudhu. Mastato'a selama mampu. Pada itu lama waroda fil hadis al-qudsi Ya. ya Musa. Ada Qudsi mengatakan wahai Musa, idza asobatka musibatan
wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa li nafsik. Jika engkau mendapatkan Jika engkau tertimpa musibah, ya Musa, wahai Musa ya. iya. Wahai Musa. Wahai Musa, jika engkau tertimpa musibah, Terus sedangkan engkau tidak dalam berwudu, Masya Allah. maka janganlah taluman apa itu? talumanna menyalahkan Menyalahkan dirimu sendiri. iya, Menyalahkan. kecuali pada dirimu sendiri. Jangan menyalahkan kecuali nyalakan dirimu sendiri. Ya, kalau kita nggak punya wudu, kamu tertimpa musibah, jangan salahkan kecuali salahkan dirimu. Ya, Soalnya orang yang punya wudu dijaga oleh Allah. dijaga. Memberikan Kalau seandainya tertimpa musibah, kamu tidak punya wudu, jangan salahkan. Jangan nyalakan orang lain, jangan nyalain Allah, jangan nyalain siapa, kecuali salah dirimu sendiri. Siapa? Karena kamu nggak punya wudu. Gitu. Tapi kalau punya wudu, ya sudah ditanggung oleh Allah. Begitu saja. Nah, betul betul. Wudunya wudu jasad atau wudu hati? Benar tuh, wih, tahu. Masya Allah. Tanyanya lebih udah gimana deh? Masya Allah. Ini yang dimaksud wudu ini. Wudu hati katanya wudu hati. Tinggi dah tinggi dah. Nyerang. Beda makom. Baru 25 belas. Nanti itu Begitu nanti pengajiannya terus. bulan depan nanti ngaji Ini tasawuf itu. ngaji wudu hati. Kita fikirnya sudah khatam nih. Ya. Wudu hati. Zikir buku. Terlagi pesan wa qauli alaihi salatu wassalam dum ala tuharah. Iya. Doa taharat. Nanti asalah kau berwudu. Terus Kalau taharati yusiu alika rizqa. Senantiasa bersyukur karena akan meluaskan kepadamu rezeki. tuh rezeki tuh kalau wudu dok susah wudu. Insyaallah sudah mati. Dok rezeki luas gara-gara wudu dok. Masya Allah. Nah bener ya. Masya Allah. Masih kelihatan. Cakap ini Masya Allah. Wa anta. Lanjut. Wayak sul. Nggak masuk orang yang tinggal dalam sana. Pantesan dulu nenek ngajurin Nenek. wudu. Masya Allah. Dulu dari SD itu udah disuruh jaga wudu. Subhanallah. Bukan Nggak jangan tahu maksudnya, bukan jangan nggak tahu maksudnya apa. Iya emang itu. Kita ikutin. Kata Nah Allah. sekarang tahu ini maksudnya wudu itu ini jaga diri sendiri, jaga apa? Iya, Salah kan, terus sama ceki. Rezeki apa? Dia ke tempat wudu sih. Batal wudu pokoknya tuh. Jaga parkiran itu. Jangan Jaga tempat wudu. jangan muter lagi, jangan muter ini tak punya nih muter. Minggu aja tuh harus wudu terus. Susah itu. Saya nggak gagal pasti. Apalagi puasa begini kan, pas banget cuci muka seger gini kan tuh. Jadi wudu batal lagi, wudu lagi. Umur. Saya bukan jalan itu jauh. Berapa tahun ya? Padahal untuk cari air itu susah. Susah. Full. Iya. Selama hidupnya. Karena susah air, maka dulu ya. Mau ngapa-ngapain wudu tuh. Ya pokoknya kalau batal wudu. Batal wudu. Masih. Ini nggak pernah. Jadi Mas Tanto nggak itu pernah maksudnya sih. seperti itu. Kita mudah untuk bisa berwudu. Kalau mau kencing nggak usah wudu dulu. Kencing dulu baru wudu. Oh iya benar. Ya, benar. Kencing dulu baru wudu ya, benar. Dan gratis aja. Oh iya. Dia nanya mau ngapa-ngapain. Oh. Wudu dulu. Tapi mau kencing wudu dulu. Iya, berantem dulu. Nah, itu benar. Belum sembuh. Jadi gitu, wudu itu nggak mesti buat sholat. Mau kerja wudu itu subhanallah nggak beda hawanya. Kayaknya itu kalau ada Oh, kalau itu iya. Masya Allah. Kalau mau kerja iya. Iya itu mau Kita lakukan tiap hari. wudu Ya. tuh subhanallah. Dan selama ini apa ya? Kalau asal masuk kamar mandi, keluar tuh udah wudu. Siapa? Iya. Wih. Bukannya pamer, maaf. Oh. Pasti wali nih wali. Oh. Paling murid. Hati-hati nih wali. Ya, kalau pakai sempak batal lagi kalau megang wudu. Pakai sempak gimana ceritanya? Sama Ini ada rusak. Enggak. Memang mama tuh begini gitu. Enggak, dulang dulu. Mau ke kamar mandi, ambil wudu dulu. Terserah sama. Enggak ente. Terserah.
Lanjut kan. Ya. Wayak turun. Makin gak jelas. Wa tilawatil Qur'ani. Kosong lagi nih. Tadi Wa zikir ya. ya, dikir memperbanyak dikir. Zikir tuh. Masya Ya, Allah. alhamdulillah kita itu tiap minggu tuh, makanya sebisa mungkin tuh tiap malam Senin kita istiqomah ya. Oke, siap. Soalnya kalau di luar itu kan berat tuh ya, kita mau dikir sendiri berat. Kita ada majlis dikir setiap pekan malam Senin, ya kita sempatkan ya. Masya Allah. Terus. Atau nih ijazah nih, Biasa tuh. ya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan shomadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ihda asyara dibaca 11 kali. ya. Kata Allah lahu alfa Hasanatan. hasanatan wa man zadahu zadahu. Banter-banter. Membaca 11 kali Allah catat itu 1000 kebaikan. Kalau ditambahkan maka ditambahkan kebaikannya. Enggak ada, di sini enggak ada. Tulis. La ilaha illallah la syarikalah. Pelan-pelan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pelan-pelan. Jadi aji syarikalah. Barang-barang. La ilaha illallah, la syarikalah. Syarikalah. Mesin gua dia. Gede ya. Ilahan wahidan Mudahan wahidan. somadan Kalau nggak pakai handphone tuh. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 11 kali. Wahdahu la syarikalah. Ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah. Ya udah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini ntar baca tulis ini aja nih Anda nih. Catat. Ini rekaman dong. Mana ada? Kirim. Tadi tulis ada nih di salahnya. Terus. Wa tilawatil Qur'ani lan maca Qur'an. Fi jamil awqati ing dalam sakabehane pira-pira wektu, khususon apalagi awalan nahari ing dalam awale hari, wa akhirahu lan akhire nahar, wa awalan laili lan ing dalam permulaane malam, wa akhirahu lan ing dalam akhire lail. Ya, jadi memperbanyak baca Al-Quran, apalagi di permulaan hari, ya, di subuh, tuh, subuh tidur, baca Al-Quran, terus akhir hari sore, ya, menjelang maghrib baca Quran, ya, terus awal malam habis isya, ya, akhir malam mau sahur baca Quran, Habis sisa kecapean. habis isya kecapean, terus malam tiduran. Iya. Awas, tadi cepet kali loh ntar. Jujur, ini jujur. Nah, kita akan memperbaikin bahasa itu kita harus musnahkan. Berbuat Bahasa seperti itu harus kebaikan musnahkan. sih. La siyaman fi Ramadan wan Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dibaca di bulan Ramadan, ya. Diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an bahwasanya mendengar Rasulullah berkata, Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena baca Al-Quran itu akan mendatangkan di yaumul qiyamah sebagai syafaat, pertolongan di ashabi kepada yang membaca. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allah tabaraka wa ta'ala man shaghalahu al-Qur'an an dzikri, barang siapa yang sibukkan Al-Qur'an untuk sebagai zikir, ya, wa mas'alati ataituhu wa mas'alati dan permintaanku, ya, permintaanmu. Ini siapa si Abi Khudri?
Wa mas'alati ataitu afdalu ma atos atau asailina. Ya, dan masalah akan aku berikan apa lebih afdolnya sesuatu yang diminta orang yang minta. Ya, jadi akan diberikan permintaan yang lebih afdol, lebih utama kepada orang yang diberi kepada orang yang minta. Iya. Jadi orang yang sibuk membaca Quran dan meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya yang lebih utama daripada orang yang meminta. diberikan kepada orang yang minta. Diberikan kepada orang yang minta ya. Tanpa meminta ya. Maksudnya kalau sibuk baca Quran. Ya, baca Quran itu akan diberikan lebih utama daripada orang yang meminta. Tanpa diminta diberikan. Terus ya kalau wa Nabi Umar radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah salah satu la yahulihim al-faza al-akbar. Tiga golongan, 3 orang yang tidak akan mendapatkan apa ya? Maksud apa itu nanti hari kiamat kami ada hari di mana kaget besar. Iya, kaget besar apa? Pada takut untuk Tidak terjadi apa? Akan tidak terjadi kaget lah, terkejut terkejut sangat besar, yang sangat takut besar. banget. Dan tidak mendapatkan hisab Bisa dan tidak dihisab dihitung. ala kasibin min miskin. Kasib apa itu? Orang yang apa itu memegang man masak orang miskin, man masak orang miskin. Minyak. Miskin apa itu? Bukan orang yang memegang apa orang dari minyak. Minyak istilah alam katib itu bukannya itu apa namanya? Katib itu sesuatu yang kasar, sesuatu yang kasar itu kayak pasir itu. Katib. Sampai ia selesai Dari hisabnya para makhluk. bermakhluk. Jadi makhluk perlu dihisab dulu. Nah, kita mah yang membaca Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran. Ya, itu siapa? Oh, laki-laki yang membaca Al-Quran yang karena tujuannya wajah Allah. Ya. Terus wa ummi bi qauman wa hum raunduna wajah yaitu ila sholat. Dan orang yang membaca salawatnya, dan orang yang doa wa ummi bi qauman apa itu? Wa hum raunduna. Orang yang berdoa, orang yang berdoa mencari ridha Allah Berdoa mencari keridhaan Allah. dan dia meninggalkan meninggalkan dan mengajak ya pada sholat. Mengajak kepada sholat. Itu wajhillah azza wa jalla. Siapa orang yang baca Quran? Salah satunya adalah orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu dia akan kaget nanti di yaumul kiamat. Tidak akan kaget. Selanjutnya wa ayyuk siralan yentong ngekeaken sapa kulus sahes min sholatin nafilati saking sholat sunnah ya. Memperbanyak sholat sunnah. Terus wal istighfari lan ngekeaken istighfar. Sudah nafilah ini. Nafilah itu sholat sunnah. Khususon akhir laili ing dalam akhir malam, apalagi di akhir malam kita baca istighfar. Wa minas sholati lan maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat. Khususon apalagi yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat. Walailatahalan ing dalam malamnya Jumat. Jadi membaca sholawat, ya, perbanyak baca sholawat apalagi hari Jumat.
membaca istighfar khususon akhirul lail li'annahu waktu istijabah ya malam akhir malam itu waktu istijabah ya wala ba'sa ayyakula fi hadin munajat ilaihi qad qaruba ajali wa du'afat quwwati wajitukan bidunu la tahmilu al-jibal wala tasiluha al-bihar as'alukal afam ya ghaffar. Jadi tidak ada bahaya orang yang berucap pada akhir malam itu bermunajat ya. Ilahi qad qaluba wahai Tuhanku qad qaluba teman-teman mendekat ya. Kematian ajalku sungguh dekat kematianku ajalku dan saya wadu'aftu lemah dan aku lemah ya kekuatanku dan aku akan datang dan aku melakukan dosa ya. Dan tidak mampu menanggung beban dosa itu ya. seperti gunung Wala tansilha bihar dan tidak bisa mensucikan lautan itu ya. Lautan itu untuk mensucikan dosa kita itu tidak bisa ya. Perlu banyak airnya. Iya. As'alukal apa ya Ghaffar. Oleh karena itu mohonlah ampun ya Ghaffar maha pengampun. Wahai Zat yang maha pengampun. yang di Ibrani berapa? Itu geraknya keluarganya Gopel. Gopal ya. Wa minat du'ai lan ngekeaken doa ya. Khususon apalagi fil asfar ing dalam lelungan, tengah lelungan ya. Kita dalam perjalanan itu banyak berdoa tuh, berangkat kerja, pulang kerja ya. Dulu yang lagi ngaji juga kita berangkat kerja di jalan sebelah sekali apa istighfar ya? Istighfar, ya itu tadi amalan kita itu. Banyak istighfar ya? Istighfar, ya dibagi 3 perjalanan kita itu. Ya. 30 ya? Ya kira-kiranya kita saja. Kita sampai malam pada istighfar, lalu lanjut sholawat, lalu lanjut tahlil. Tapi kalau artikel biasanya cuma itu doang. 1000 Al-Fatihah itu sampai 1000 saya. Ya nggak apa-apa. Fatihah. Ya, ada patah 1000. Dari sini Sampai 2 jam sampai sana saya mah baca cuma Al-Fatihah. Al-Fatihah sibuk Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah 1000 gitu. Kalau di perjalanan Roja termasuk doa nggak? Tuh, Proja apa? punya ikram apa? Bukan. Ya cuma itu tadi tuh. Termasuk doa. Doa. Jod. Wa mujami'il khairi lan nggon kebaikan, memperbanyak doa pada tempat-tempat kebaikan. Oh, ya itu tadi majelis zikir, majelis taklim seperti ini, ya, doa. Wa inda syiddatil qurbi dan di dalam nalikane banget rupek. Ya, banyak kesulitan gitu lah, sedang kesulitan Iya, berdoa. Kalau didoain bagus nggak? Doain dulu ya. Ini kita didoain. Doain mah Sepuluh kali. bacanya asin. Masya Allah. Al-Fatihah. Tuh, Fatihah. Tuh, nggak dengerin kan harus ngomong tuh. Ini Pak. Wa milasyami lan ngekayakan puasa. Khususon apalagi fil ayyami ing dalam pira-pira dina al-fadilati kakutomo kal ashhurul harami seperti bulan-bulan yang dimuliakan. Wa yauma asyura dina asyura wa asyru dzulhijjati wal isnaini dina Senin wal khamisi lan dina Kamis. Ya, jadi juga banyak berpuasa apalagi di hari-hari yang
yang utama, hari-hari yang banyak fadilahnya, seperti bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Asyura, bulan Dzulhijjah, ya. Dan Senin Kemis, ya. Senin Kemis. Dan wa yaj'alalan dadi akan sapa kulusakas al khaufa ing wedi minallah saking Allah nasba ainihi ing ngarepe peningale kulusakas, ya. Alat dawawi ngatese selawase fa inna mongko satemene fa innahu mongko satemene Ja'lul khauf minallah, ya. Itu sababun dari sebab ditahsili kulli khairin maring hasilnya saben-saben kebaikan wal bukdilan ngedoaken angkuli suin saking sekabehane perkara kang ala, ya. Juga kita menjadikan kita rasa takut kepada dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari apa yang kita lihat di hadapan kita, ya. Kalau ada lihat yang kurang baik, ya, itu kita merasa takut. Karena itu adalah kalau kita menghindari sababul litasiful khairin, ya, akan menghasilkan setiap kebaikan dan menjauhi segala kejelekan. Wala yai asu lan ojo putus asa sapa kulusakas min rahmatillah saking rahmati Allah. Fa innal ya'sa mangsa temene putus asa itu minal kabairi pira-pira dosa gede, ya. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah, karena putus asa itu adalah termasuk dosa besar, ya. Oh, urip kok susah terus kayak gini. Bersulah, ya. Kalau ngedumeli. Banyak curhat, ya. Bersulah dan lain sebagainya, ya. Wa ayatu balan yang taubat sapa kulusakas taubatan kelawan taubat sahihatan kang bener. Taubatan tuh apa tuh? Beras ya? Keras. Kulama waqa'i semangsane tumiba sapa minusang kulusakas apa dambun dosa fa inna usatuhu Allah ta'ala hale maharusu luhur sapa Allah. Itu yuhibbu demen sapa Allah at-tawwabina ing wong kang padha taubat. Jadi bertaubat, ya. Taubat dengan benar, ya. Jadi taubat itu ada melalui tahap-tahapnya, ya. Melalui tahapan, ya. Jadi sekarang kan lagi ramainya hijrah itu, ya. Udah yang tadinya dia meninggalkan, cuman salahnya ketika dia meninggalkan orang yang dulu melihat orang yang salah, dia salahkan terus, ya. Mencaci orang yang berbuat salah, ya. Jadi kita taubat itu ada tahapannya. Pertama adalah meninggalkan dosa besar, ya. Jadi tahapan orang yang meninggalkan dosa besar, dosa besar itu apa termasuk? Ya, membunuh, Larang dibunuh. Terus setelah itu dosa kecil, ya. Terus meninggalkan sesuatu yang dimakruhkan, ya. Terus kita tidak melihat kita itu lebih baik, ya. Itu ada tahapan-tahapannya. Jangan melihat kita itu lebih baik, ya. Itu apa termasuk dosa besar? Mencuri dosa besar. Dosa besar. Ya. Nah, untuk bertobat bagaimana? Jangan mencuri lagi. Dia jangan mencuri lagi dan beriktikad untuk tidak mengulangi Kalau ngembaliin itu dosa besar.
dolim dosa besar. Kalau belum dikembaliin masih Balikin berdosa. barangnya, muncul Iya. kan balik barangnya. Ya. Kalau yang udah nggak ada, Minta halalnya, Bagus barangnya ada. minta halalnya, Sedekah. minta halalnya. Minta halal dari orang yang dicolong itu. Kali. Kalau hubungannya dengan manusia, ya itu makanya makanya kalau dolim kita mencuri yang berhubungan dengan orang itu lebih susah. Tobatnya. Masih mending ya, Mengakui tapi yang jangan ya, jangan mending. Kalau Kita tahu dosa kepada Allah, Yang- kita mohon ampun, itu Allah ampun. Tapi kalau udah melibatkan orang lain, kita memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Tapi kepada orang lain, ya, kalau kita belum meminta maaf, belum meminta ridhonya atau halalnya, maka ya terhalang di situ. Tuh. minta ridhonya, maafnya kalau orang Sini, buka sini. kalau udah nggak ada tetap doain. Orang udah ada, Terima. orang udah ada. Orangnya nggak ada, Minta karena ridho. ada Apa minta doa, kirimin doa. Videonya lagi ngaji. ya kirim doa atau kita keluarganya terkadang kita kesalahannya apa, ya, yang harus kita sampaikan ke ahli warisnya ya kita sampaikan. Kalau nggak tahu ya, tahu nggak? Alurnya. Tahu. Tahu. Kita doakan termasuk juga bagian kita meminta maaf. Cuman zaman yang kecil kan Gimana gimana? curhat nih ya. Itu. Ustaz curhat dong boleh kan? Oh, ada bapak dada, bapak dada. Siapa? Bapak dada. Jadi kronologisnya masa kecil Kronologis. orang tua di perantauan kita dengar kabar dapat kiriman. Kiriman itu diamanahkan ke nenek ya. Nenek itu ternyata nggak melakukan amanahnya. Nah di saat itu kita meminta haknya Oh. ya nggak dikasih. Akhirnya berbuatlah untuk itu. Colongin terus. Di bebantal. Berarti ngomongnya bahasa ini apa tuh? Ngambil haknya katanya. Kreatif. Kreatif, kreatif. Kreatif. Tapi Mengambil sesungguhnya haknya tapi neneknya secara tahu. kasar gitu. Kasar. Artinya Gimana tuh? bahasa nyolong gitu. Nyolong. Ketika itu statementnya nyolong, dia kehilangan. Ya, ini siapa ngambil duit ini kan? Saya nggak ngakuin lah. Nggak ngakuin karena saya keyakinan itu hak saya gitu, karena dapat amanah dari orang tua, ini hak kamu udah dikirimin ya, buat jajan buat kebutuhan ini. Tapi ternyata ini yang menjaga amanah gitu. Akhirnya ya berbuat itu, mengambil haknya tapi secara nyolong. Ya keluarga lah, sama keluarga. Ya doakan kalau sudah enggak. Tapi semasa hidup sudah diutarakan. Ya sudah. Diterima apa enggaknya, namanya udah pikun ya. Jadi aman. Karena iya. Muternya bener terus nih, muternya nih. Salahnya udah ngepet gitu. Minta maafnya nggak ada jadinya, ini bener terus nih. Tapi kita jujur sama ahli warisnya. Iya. Dulu saya Iya. oke gini. Inilah buat mengganti ngasih infak lah, ngasih tinggal balik. Tapi nggak mengatakan. Jawab. Saya ngambil itu sekian nominalnya. Dari mengambil haknya. Jadi bagus ini niatnya gimana gitu kalau ngebalik seperti itu. Ya harus diutarakan. Kalau kita punya kesalahan itu harus diutarakan. Kalau ahli warisnya udah nggak ada, Nah, Minimalnya doa ya. doa. Tapi yang orang tua kita Ya juga. kita doakan. Ya, kita doakan. Tapi doakan sambil kita ngucap. Ya berdoakan, ucap apa? Ucapan doa. Maksudnya, dulu saya ambil duitnya saya Ya, nggak pindah. usah. Nggak usah. Kita doakan aja. Oh doakan aja. Iya. Banyak ini apalagi di dunia sosmed ya. Jangan bayar. Dunia sosmed itu kalau Bayar kita utang. udah menyakiti orang lain, ya kita repot minta maafnya. Ya kita jaga juga di sosmed ya. Jangan apa yang kita ketik itu menyakiti orang lain. Iya, betul. Kita nanti minta maafnya susah. Kalau konteksnya bercanda, Nah, konteksnya berjanda. Bercanda tapi Ya, ada kita harus orang paham yang juga. bercanda nggak terima. Jadi kita harus paham juga bercandaan yang sekiranya bisa diterima. Jomblo. Padahal terima nggak? Bercandaannya yang Terima nggak? Takbiran saya belum maafin ya. Pas harus awal saya.
Tergantung dari tempatnya apa enggak. Emang bagusnya kalau kita sih nggak jujur kalau ada orangnya gitu, kalau nggak ada orangnya sih nggak berani. Benar. Lanjut ya. Ya lanjut. Wa yulazimalan yang netepi takwa Allah ing takwa maring Allah ta'ala alai mahaluhur sapa Allah fi jami awali ing dalam sekabehane pirating kae puluh sahes al-dhahirati kang dhahir wal batinati lan batin fa inna Allah mangos karena setuhune Allah itu yakibu demen sapa Allah al-muttaqina ing pira-pira kang bertakwa. Kemudian selanjutnya adalah setiap orang seharusnya untuk senantiasa melazimkan menetapi selalu takwa kepada Allah dalam segala hal, baik dohir maupun batin, baik dalam ramai maupun sepi. Jangan lagi sepi kita kesempatan ini. Utarakan. Jangan lagi ramai kita kelihatan orang takwa. Kita dibalik. Ya. Atau ya jangan ketika lagi dalam keadaan sepi dan keadaan ramai pun kita harus takwa. Nah, cuma kadang begini kebalikannya, kalau lagi sepi kita takut sama setan. Ya. Tapi kalau lagi sepi nggak takut sama Allah. Ya, lagi sepi nih, jadi ambil nih. Nah, tapi takutnya sama setan. Ya, terlalu setan ini. Takutnya sama setan. Kalau lagi rame, takut sama Allah, tapi nggak takut sama setan. Begitu nggak? Mungkin nggak. Setannya mudeng enggak? Coba, kalau Tega berani lewat ke kuburan nggak sendirian? Alhamdulillah berani. Oh mantap, itu harus. Kuburan Jakarta mah Dari kecil saya di kampung lebih parah. Masya Allah. Kuburan Jakarta mah Yang kayak namanya siluman apapun di kampung. setannya udah takut. Raja. Ya, kan takut ya siapa katanya? Harus sama senior katanya. Darahnya pahit. Ya lanjut. Darahnya pahit. Dari pahit tuh, kalau kopi pahit mulu. Oh, makan nggak ada yang ya. Wah iya. Setannya udah takut dulu. Wayam adalah nyentong ngedoi sapa kelusakes an adiyatin khalqi saking laraaken makhluk menyakiti orang lain, menyakiti makhluk baik itu manusia maupun hewan. Nyamuk loh. Kumpul nyamuk. Kalau bunuh orang. Jan? Gimana? Bunuh orang. Bunuh orang minta maafnya gimana? Oh, masya Allah. Membunuh orang, ya kita tadi itu ahli warisnya dan minta maaf. Kalau di warisnya tahu. Bunuh lagi. Kita dibunuh. Di kisos itu. Ya ini memang begitu. Gimana? Iya, Gimana tuh? Betul. Kalau kita Ya berani berbuat tanggung jawab lah. Bunuh orang. Kalau kita minta maaf, ya betul-betul kita berkonsekuen, apa akibat kita, apa resiko yang resiko kita. Ya, betul-betul kita harus menerima nanti resikonya. Jangan minta maaf itu nanti menghindari resiko, bukan. Jadi bertanggung jawab harus Sepenuhnya. sepaket ya. Sepaket. Jangan cuma jawab doang tapi nanggung kamu ya. Iya betul. Jawab. Jawab doang. Jadi bertanggung jawab ya. Wanita sabubilan gawe tasabub senyum atau tertawa via ing dalam hadiah bighairi haqqin kelawan tanpa hak ya. Jadi kita senyum itu karena meremehkan itu jangan ya. Senyum atau tertawa tapi meremehkan dalam segala hal. boleh tuh mau ikut tuh ya. Meremehkan. Meremehkan. Tahu. Ya contoh itu. Contohnya tiap hari kita. Wah, dari merah Pak Tua. Harus itu berarti kan senyum yang biasa senyum yang ikhlas.
Tapi jangan bedain Mas Ri itu. Lihat itu. Nah, Contohnya. contohin contoh model-model. Kode etik. Iya. Oh, berarti Tuh, istiqlas tuh. Tuh, Yang di tarik. Tuh, yang ini tuh. Ini contoh begitu. Contoh. Praktekkan. Berarti udah paham tak? Kode. Tapi sebenarnya tuh bedanya senyum yang ini sama yang tulus beda kan dia kan nggak tahu ya. Tahu. Karena ada orang senyum itu. Ya paling contohnya di sini. Ada orang senyum dicengin. Seneng banget. Kita pulang-pulang Allah ya. Santet gitu. Kata mas maaf. Maafin mereka kalau kurang parah maafin. Nah pulang. Koperannya aceng. Yang jelek-jelek Ortega. Terus Kalau saya emang nggak bakalan begitu. Saya belum pacaran. wa ikhlisolanya toh bersiakan sapa kulusakas. Lanjut. Wa ikhlisolanya toh bersiakan sapa kulusakas nafsa ing atine kulusakas. Mas tatwa ing dalem selagiane kuwasa mampu sapa kulusakas min hukukillah saking hak-hake Allah ta'ala hale mahaluhu sapa Allah wa hukukil khalqi lan pira-pira hake makhluk qabla khuruji ing dalem metune kulusakas minat dunya saking dunia walau bil musamahati senajan gawe kemurahan min ahliya saking ahline hukil khalqi. Jadi, nah ini nih yang tadi yang dikatakan juga nih. Jadi kita itu hendaknya juga membersihkan hati dari hak-haknya Allah dan hak-haknya makhluk. Ya, jadi hak-haknya Allah apa? Kita zakat, ya untuk membersihkan hati. Ya, kita bayar kafarat kalau kita melakukan suatu kesalahan, jangan dan kita mampu ya seperti misalkan kita tadi itu misalkan nanti kena kisos yaitu untuk membersihkan hati yaitu kisos. Jadi bisa ya kita minta maafnya sama Allah itu ya. Kalau kita pernah Kalau haknya kepada Allah kita kepada Allah. Tapi kalau ini kepada haknya kepada manusia, kepada makhluk ya, maka kita menunaikan haknya makhluk ya sebelum kita keluar dari dunia, maksudnya meninggal, meskipun dengan berbuat kebaikan dari ahlinya ya, ahli warisnya ya. contoh nih kan misalkan ini Ortega masih hidup nih. Ya. Saya pernah ngecengin Ortega nih. Ya. Terus minta maafnya sama Allah, nggak mau minta maaf sama Ortega, bisa nggak? Yang mana sih? Ya makanya. Saya nggak mau minta maaf sama dia. Enggak mau. Kau minta maaf. Kan nanyanya ke sana, bukan ke sini Mas Tido. Itu jauh di sana gitu loh. Gimana, Berarti Pak? kalau itu haknya, Jadi kita musuhan terus nih Pak sama dia nih Pak. Pura-pura baik saya ini pura-pura baik, padahal musuhan. Harus minta iya, maaf. haknya Ortega Nggak bisa ke berarti Allah. ya minta maaf juga ahli warisnya. Maafin Ortega berbuat parah gitu. Anaknya, apa istrinya Maaf, dulu. Tapi lebarannya Ya. Lebaran. Apa? Tadi lupa Pak Dek, sebelum apa? Gimana? Enggak tadi sebelum apa? Sebelum apa? pesawat. Sebelum satu awal sudah saya maaf. Oh, tuh. Oh, luar Jawa. Sebelum Anda minta maaf, sudah saya maafkan. Luar Kayak Jawa. film Indonesia gitu. Saya memaafkan, tapi saya tak bisa melupakan. Iya. Jadi orang katanya. Apalagi ini tuh, jadi maaf begini. Serem banget ini. Terus Berat juga ya. Makanya Belum aku mau potong dulu satu nih. Gimana? Kan? ya. Ini belum jujur ada. Iya, kan. Iya, bos. Kita komen nih Pak. Ya, kita komen nih bro. Tiba-tiba ini komen saya itu terlalu merendahkan kiai. Ya, karena saya nggak tahu nih kalau komen saya itu merendahkan ke kiai. Anggapannya lain itu merendahkan. Itu gimana? Oke. Nggak ada maksud. Kalau kata orang lain mah, yang penting sampeannya sendiri. Orang lain mau ya. Oh, Dari diri sampean sendiri. Nggak ada maksud kan? Sampean dia komen, orang lain beranggapan itu kok merendahkan kiai gitu. Ya Tapi kalau nggak saya salah sampean gitu enggak Pak ya Kiai, enggak. ya gitu kan.
Terus kan ada di apa di posting nih. Di HP itu kan ada yang tunjuk salah, kiri salah gitu kan. Kalau saya kan asal ting gitu. Nah, padahal kalau saya kan maksudnya mau begini kan bagus, stop, saya satu ini saya ikut. Ya lihatnya dari kita. Tapi kelihatin orang lain. Tujuannya apa? Balik lagi ke Orang yang tadi lain ya. ya. Tergantung niat ya Tat ya. Iya. Tergantung niat. Kalau sampai yang nggak ngerasa ngeremeh ya nggak masalah. Itu tujuh. Tapi yang ram itu gimana? Nah, itu Gimana dia? Dari kapilah berlalu. Tapi kalau misalkan tersinggung ya kita minta maaf. Oh iya. Misalkan kiainya. Ya kalau dari tersinggung, Pak Kiainya langsung ya kita respon. saya niatnya nggak seperti namanya apa? Tabayun. Iya. Nah, Cuman kita pikirannya itu loh. Apa ini sih? Biasa aja gitu. Emang siapa Pak? Enggak. Emang siapa? Siapa? Itu yang namanya Ridho itu ya. Inisialnya A. Ridho misalnya. Enggak R. Ada sih orangnya gitu. Ridho. Kita yang enggak, maksudnya kita minta maaf kalau salah gitu. Kiai Ridho. Ya lanjut. Ini salah ini. Wal yusilan yang tobacik gawe wasiat sapa pulsakas. Tuh. Dok, Bidalika kalawan mengkono semuanya itu yang disebutkan. wasiat tuh. Tolong Di dalam yatamakan dalam narikan orang mungkin minhu saking dalik fi hayatin dalam uripe dalam waktu uripe sakas. Wal yakun becik ana sirah ana iku halis wong kang loba alal bukti ing atase ngedoi an ma'asillah saking pira-pira maksiat ing Allah taala halai mahaluh sub Allah kalkit pikir jenis goroh wa syahadati zuri lan penyaksian yang bohong wal aimani lan sumpah al fajirati yang lacut yang sumpah bohong sumpah yang tidak benar sumpah palsu wal khudumi lan manjing gunam berbicara fi iradinasi ing dalam pira-pira ing dalam keluhurannya manusia ya ngomongin luhurnya manusia Mengagungkan bukan namanya apa mendewakan privasi atau apa ya Rahasia. bukan apa Prerogatif. ngomongin yang bertentangan tentang masalah wibawa orang atau yang menjatuhkan harga diri orang. pembunuhan karakter. Iya, pembunuhan karakter. Mantep bahasanya. Bahasa itu ya orang sekolah ya. Berapa orang? Udah ketemu. Oleh N kah? Luar biasa. Opini. Wal ifsati lan gawe rusak fima ing dalam perkara binau ing dalam antaraning manungsa. Wal hasadi lan hasud. Wa ghairi dzalik lan saliyane mengkono kadib dan seterusnya. Kemudian berbuat wasiat ya tuh. Kalau misalkan kita tidak mungkin untuk semasa hidupnya itu, misalkan kita berbuat salah kepada orang lain, kita belum tidak mungkin tidak ada kemungkinan untuk minta maaf, maka kita berwasiat untuk minta maaf. Ya. Sebelum mati. Caranya? Tulisan. Iya tulisan wasiat. WA ya. Atau berwasiat kepada anaknya secara lisan ya nggak apa-apa. Sebaiknya ditulis ya. Sebenarnya tulis. Kan jadi nggak paham. Tulis ayahmu dulu pernah ngambek mulu gitu. Bang Ortega tolong ya. Pernah Ngambek saya dulu Ortega. sama Ortega gitu tolong bilangin sama Ortega Iya. ayah. Tolong di Ortega di Sampai santuni lah gitu. Oh, Nggak usah. bener bener santunin tolong Ortega. Dan jadilah orang yang loba, Iya satu. orang yang dermawan dan untuk menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah. Ya.
seperti bohong, maksiat bohong, bersaksi bohong, sumpah bohong, sumpah palsu, dan pembunuhan karakter itu kan itu apa ngomongin yang membuat turunnya harga diri orang, menjatuhkan. Nah, misalnya tuh ada orang pesek lu. Nah, Harga diri itu udah main fisik lah, cari main fisik. ya gitu. itu komen nggak mau tuh komen itu paling marah ketika ada orang melawak dia ngomongin kaki, mohon maaf itu. Dia mau paling berat deh, mau ribut ya. Terus Kadang ifsad, itu aduh harga diri udah iya. Fisik main fisik. fisik itu udah. Wal ifsad fima bainan nas, dan provokator ya, membuat kerusakan di antara manusia biar satu dengan yang lain saling Berantem. Adu domba. Sebut Adu domba. dan lain-lainnya. Mana sampai sini? Ini kalau tadi kan menjauhi, sekarang ini apa? Wal yu'adib lan tepono sapa sira. Biasakanlah sira. Ala taati maulahu, ngatse taat ing maula atau gustine sepuluh sakas. Wa yusghil lan sibuk numpulno sira. Wa yusghil lan numpulno sapa sira puluh sakas. Biar kelawan maula. Ya. Okol tahu ing pira-pira waktuna puluh sakas. Mudah hayati ing dalam mangsa uripe puluh sakas. Fasa menawa puluh sakas, menawa iku ayat tiabu nekani ing puluh sakas apa al mautu mati kematian. Wa huwa utawi puluh sakas, hale utawi puluh sakas itu ala halatin ngatese tingkah suwiji mardiyatin kang den ridoni apa halah fayal mongko sebawe tinemu sapa puluh sakas Allah taala hale mahalur sapa Allah wa huwa hale utawi Allah itu radin dat kang ridho sapa Allah anhu sangki puluh sakas ya. Jadi dan juga kita harus tetap untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sibuk pada waktu setiap waktu semasa hidupnya apa untuk senantiasa taat kepada Allah dalam setiap waktunya agar menawan, karena kematian itu datangnya kapan saja ya. Menawa kematian itu datang ya, karena kematian itu datangnya tidak kita ketahui, maka sebaiknya dan kita terus dalam ketaatan kepada Allah dan sibuk dalam setiap waktu, karena kematian itu akan datang kepada kita, sehingga kita menjadi orang ya keadaan kita itu dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah ya. Ya, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah meridhoinya. Jadi kita terus taat kepada Allah dalam setiap waktu ya, karena kematian itu akan datang, sehingga dalam keadaan takwa ketika kita dicabut nyawanya maka Allah akan ridho dengan tingkah kita, dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai, karena kematian itu sesuai dengan kebiasaan orang ya. Biasanya lewat dikir ya matinya lagi dikir, biasanya lagi nyekek botol ya matinya biasanya lagi botol. Jadi kematian itu juga sesuai dengan kebiasaan kita. Atau termasuk itu periode Allah? Sesuatu yang buruk, kebiasaan buruk, apakah itu sesuatu periode Allah juga atau hanya yang baik-baik aja itu mendapatkan ridho Allah? Maksudnya gimana? Ini nanti maksudnya gini,
kita senantiasa taat kepada Allah. Kita terus taat kepada Allah dalam setiap saat, karena kematian itu akan menjemput kita. Karena ketika karena ketika kita dicabut nyawa kita dalam keadaan yang diridhoi Allah, ya dalam keadaan taat, kita dicabut dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu yang diridhoi Allah. Sehingga ketika kita bertemu dengan Allah, Allah meridhoi kita. Kalau misalnya ketahuan kita taat kepada Allah dan ciri-ciri orang yang mendapatkan ridho Allah itu gimana? Wah, ini pertanyaannya ini luar biasa kayak mahasiswa. Ya kita dalam kebaikan, kita dibimbing dalam kebaikan, taufik, hidayah. Itu ciri-ciri Iya. yang diridhoi Allah. Semester 9. Jurusan Besok udah berangkat. P24 jumpa nih. Jadi perbedaannya dengan hidayah dan taufik. Kalau topik hidayah, Kita sudah ya, makanya hidayah kita itu sudah diberikan hidayah. Ya, misalkan kita sudah bisa ngaji nih, kita hidayah itu diberikan petunjuk. Bagaimana taufiknya? Taufiknya bagaimana kita bisa menjalankan? Mengamalkan. Iya. hidayah, taufik, berkah, anur juga. Anur. Kita sudah dapat hidayah, bisa ngaji seperti ini. Terus taufiknya bagaimana kita bisa menjalankan apa yang kita tahu? Pertolongan. Hidayah petunjuk. berberkah, Tapi terus pertolongan. anur, Anur al-barakah, Penuh dengan keberkahan. mustaqim, rahmat. nama mas, Oh, Baitur Rahman, ini nama-nama masih di blog. habis nama mana? Ini besok. Sono masih 10. Nas'aluhu. Sampai sini aja ya, nas'aluhu ya. Besok. Nas, Habis. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan nanya lagi nggak, Pak? Udah tutup. Yang tadi yang bagus. la ilaha illallah wa la syarika la ilaha wahidan samatan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. 11 kali 11 kali setiap apa? setiap hari. Setiap Iya. Setiap hari dalam 24 jam 11 kali. Iya, 11 kali. Kapanpun. Iya. Tambahin ya nanti ditambahkan kebaikannya. dan itu apa? Faedahnya Faedahnya tuh. 1000 kebaikan. 11 kali 1000 kebaikan. Kenapa? Kalau ditambahkan kebaikannya. Paling nggak sehari baca 11 kali. Hmm. Sehari